selang berapa bulan diusir, pergi. Ngeliat foto nih, foto shoot ini gue yang bayar, enak banget nih kayaknya, nih seneng banget foto bareng-bareng gitu sekeluarga tuh Iman upload di Instagram. Itu foto pertama kalinya gitu Iman ngerasain, oh gue punya keluarga yang utuh dan bisa diupload gitu, ngerasain lebaran. Fitnahnya kejam-kejam. Sampai Iman ketemu sama pejabat polisi, tujuannya adalah menghargai dia karena dia ngajak makan. Memang dia tujuannya untuk nyetop Iman biar nggak aksi. Nggak, memang pejabat oknum lah ya. Tapi Iman, karena Iman kan orangnya polos yang nggak tahu ya, diajak makan datang aja gitu. Dia makan, ditawarin nggak mau, pergi. Tapi ada orang yang diem-diem foto. Jepret. Padahal Iman nyebarin. Kalau Iman beneran niat itu ngapain Iman nyebarin? Karena Iman polos kan. Woi gue ditajak makan kesini, ayo woi temenin gue gitu-gitu dan sebagainya, pada gak mau. Belak-belakan aja, oh ini rasanya dunia politik gitu. Berarti sering diajak makan siang dong? Sebelum puasa. Iya maksudnya sering dulu, makan siang ya. Sering? Ya, sering dan memang tujuannya untuk itu. Tapi kembali lagi, oh ya, emang ternyata pelajarannya kalau kita istiqomah dalam medan perjuangan, jangan temuin mereka. Oh ya udah, biarin fitnah itu berlalu. Kerasa banget. Sampai sekarang akhirnya satu kampus gak percaya. Tapi ya memang Allah lagi ngujinya kayak gitu sih. Mungkin ini hukuman pada saat Iman melakukan temperamen dulu gitu sih. Tapi dulu ya. Tapi Iman sering ngadain aksi masuk BEM gak sih? Iman dulu di BEM Universitas. Tapi gak jadi apa-apa. Cuma jadi anggota. Anggota aja. Sekarang enggak? Sekarang juga enggak. Berarti aksi-aksi yang Iman kelola itu adalah banyak BEM yang bersatu di Iman, kira-kira gitulah. Oh, kayak misalkan kemarin yang demo besar-besaran Omnibus Law itu kan Iman kemarin kan bilang cerita Imam turun. Betul. Iman turun dan Iman semua dipanggil pres, cuman Iman yang gak dipanggil. Karena Iman bukan siapa-siapa, tapi memang ada kewajiban Iman untuk mewakili itu karena memang saat itu gak ada pemimpin yang punya kapasitas untuk itu. Untuk berargumen, menunjukkan intelektualnya. Itu Unis turun tapi yang gerakin Iman di luar dari BEM. Iya betul. Sampai sekarang. Tapi BEM-nya nggak turun. BEM-nya turun. Oh BEM turun. Oh tapi tetap nanti pasti ketemu di lapangan ya udah mau membawa satu nama gitu kan. Betul. Dari Unis lah gitu. Iya. Oke. Sering ngadain aksi, sering ngadain seminar juga gitu. Kayak tabrakan sebenarnya nih. Tapi kok bisa begitu ya? Maksudnya gimana sih? Kayak kan kritis tapi aksinya tuh sejalan sama yang Iman kritis gitu. Sama Iman kritisi gitu kadang. Karena buat Iman hak aksi itu masih wajib untuk sekarang ya. Karena Iman masih status mahasiswa. Iya. Aksi itu masih wajib buat Iman. Selama Iman masih sanggup buat melaksanain, Iman wajib melaksanain. Kenapa? Aksi itu sekarang udah tujuannya bukan buat pemerintah lagi, tapi buat masyarakat. Lebih ke masyarakat. Ke edukasi. Karena masyarakat gak akan tahu isu yang akan trending kalau kita gak demo di jalan. Iya sih, senyap udah gitu aja sih. Senyap gitu aja. Sekarang kalau media ya? Media gak bisa ngangkat ngeliput ke TV, kita kan punya handphone. Sekarang kita dengan adanya aksi kita bisa tahu isu-isu apa yang sedang rame sekarang. Gitu. Jadi hingga akhirnya masyarakat jadi melek gitu. Oh, kelemahan kita sadar bahwa hari ini penindasan dalam bidang ini loh gitu. Sekarang udah ke situ. Buat Iman itu sih wajibnya. Oh, jadi ya secara nggak langsung Iman ngalihin sampai aksi. Iman pernah dipanggil kepolisian pakai surat resmi ke rumah langsung. Itu masih ada suratnya, bisa Iman buktikan. Iya. Surat panggilan penyelidikan. Di rumahnya si polisi itu. Polisi secara negara dipanggil ke pribadi Iman Maulana. Iman Maulana buka kurung mahasiswa Unis. SDR Iman Maulana mahasiswa Unis. Bukan koordinator mahasiswa Unis. Ketua BEM mahasiswa, bukan. Mahasiswa Unis. Dan cuma satu mahasiswa Unis, Iman. Itu gak bisa diceritain. Karena itu di ruang pokoknya polisi. Makan siang lah. Makan siang lah pokoknya. Itu di ruang polisi. Ya, pokoknya makan bareng. Tapi pada intinya Iman mengaku salah, minta maaf. Ya walaupun, kenapa Iman harus minta maaf pada saat Iman merasa benar pada saat itu? Ya karena kita tahu bahwa Allah ngasih kemampuan kita cuma sampai situ. Jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan ya kita tahu kita nggak akan bisa beramal apa-apa lagi.
karena di penjara. Iya, karena dikurung ya. Ya Kan? udah jadi ngaku salah aja. Sementara berarti kapasitas kita cuma sampai situ perjuangan. Nanti ketika udah ada kebebasan, lanjut lagi, maju lagi. Dan terbukti sekarang turun lagi. Tanggal 11 turun besok. Turun lagi. Ngomong-ngomong tanggal 11 tuh isu apa sih? Kagak tahu malah besok mau ada demo. Kita Iman sama teman-teman, Ada isu apa sih tanggal 11? Iman sama teman-teman gak kemakan sama isu nasional tentang wacana 3 periode. Kita gak kemakan. Iya enggak, Karena- tapi maksudnya ada aksinya itu tuh atas Iya, dasar mereka apa? sedang itu. Kalau kita nggak itu, Oh. nggak kemakan karena memang itu disebut wacana. Apa yang harus dipermasalahkan dari wacana? Itu baru Bukan wacana kan? Bukan perancangan. Itu baru wacana kan? Iya, bukan perancangan. Maka yang kalau kita kritisin ada RUU. Ya, Perancangan. perancangan. Itu baru boleh rancangan. dikritisin. Tapi kalau wacana, statement siapapun boleh berstatement. Meskipun itu adalah pejabat publik, harus itu nggak masuk kode etik dan Iya, lain sebagainya. Tapi nggak perlu juga kita sampai demo untuk mempermasalahkan kode etik gitu. Itu nggak Iya, masuk. Istilahnya kan Ya siapapun etika siapapun dilawannya boleh. harusnya dengan pengajuan keberatan melalui surat, cukup. Seimbangnya di situ. Kita nggak kemakan isu wacana. Kita turun itu atas dasar ketahanan pangan yang tidak stabil. Ketahanan pangan itu adalah sumber utama dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu kan terdiri sandang, pangan, papan. Tiga-tiganya saat ini sedang rendah-rendahnya. Perabotan mahal semua, Ya, konsumsi mahal semua. betul. Habis itu bahan sandang juga mahal semua. Mulai dari bensin itu kan sandang ya. Iya, berarti dari UNIS tuh isunya itu. Tapi Ketahanan pangan. aksi besok itu globalnya wacana tentang wacana itu. Kita nggak tahu kalau mereka apa. Kita mah namanya aksi, kita punya landasan sendiri, kita maju aja. Tapi ikut ke aksi yang itu sama. Kalau memang di situ ada forum persatuan Tempatnya sama. Tempatnya sama. Tempatnya sama. sama. Berarti orasinya beda-beda dong besok berarti. Ya orasi masing-masing punya hak untuk menyampaikan gagasan, ya tinggal kita tuangin aja gagasan kita. Oke. Nggak ada masalah sih. Ya udah, semoga aksinya lancar dan aspirasinya diserap. Amin. Amin. Dan semoga pemerintah Yang ini boleh dipotong, Santai. boleh diterusin. terusin aja, nggak Ada apa-apa. masalah. Ini mah nggak apa-apa. Oke, luar biasa banget nih Rumah Muda. Dan Nggak, kalau yang tadi bukan rumah muda yang aksi. nggak, ya maksudnya dengan apa ya, skill lah boleh dibilang, dengan skill pengalaman seorang Iman Maulana, saya sedikit penasaran karena ini jujur nih, saya nggak stalking. Jadi saya itu kalau ngobrol sama orang tuh nggak riset, nggak stalking, nggak nyari tahu gitu ya, as a friend aja gitu, pengen ngobrol apa yang friend pengen asbun. kita tahu gitu. As Asbun, friend asal aja. muji dong. Oh. Ya pokoknya asas pertemanan, ada yang menggelitik dalam hati terus pengen ditanya, ya udah nanya aja gitu kan, ngalir aja pertanyaannya. Jadi dapat sedikit info. Ini mungkin istri saya yang stalking. Iman katanya punya adik banyak. Oh ya? Oh iya benar. Ya. Benar. Iman 8 bersaudara apa 7 bersaudara? Sebenarnya 8, tapi kakak 1, kakak tiri beda bapak. Oh, bapak kakak tiri, beda bapak. Dan- Tapi masih satu darah lah ya, satu ibu soalnya. Sekandung berarti ya, sekandung berarti namanya, masih sekandung. Berarti 8 bersaudara, 6 adik. 6 adik. Ya. Dan Iman kemarin ngomong sama saya waktu di jembatan kaca, Iman tulang punggung keluarga. Ya, amin. Ya amin. Semoga- Tapi nggak ngaku juga sih, soalnya bahaya kalau disebut tulang punggung. Iman benar-benar berat banget. Jadi Iman nggak bisa ngaku Iman tulang punggung. dan perjuangan Iman sampai segitu beratnya dalam tanda kutip, sampai ya jujur juga pas ngeliat tadi siang di IG. Pernah jadi Gojek dari usia SMA yang tadi bilang kan. Iya. Seberat itukah? Jadi memang ya, sorry sebelumnya, jadi maksudnya ini kan kisah-kisah yang bagus nih, dalam arti bagus kan, kita sebagai anak muda, sebagai anak pertama apalagi gitu kan, kayak seorang Iman nih sebertanggung jawab itu sama keluarga tuh. Landasannya apa, Man? Kalau Iman mungkin cerita boleh lah ya. Ya, nggak Dulu- apa-apa, ceritain. Kecil itu ngelihat, ya Allah ini nggak bermaksud, tapi Iya, mudah-mudahan jadi inspirasi aja ya. Amin, amin. Buat ilmu aja. Dulu kecil itu sering lihat bapak ibu konflik.
Tapi sorry sebelumnya Bapak masih ada. Masih ada. Bapak ibu konflik dan memang ekonomi Iman tergolong rendah dulu ya. Dari dulu sampai sekarang sama orang tua. Karena memang mama nggak punya tanah di Tangerang. Pada saat Iman lihat itu konflik mulu, dampaknya ke Iman. Dampaknya ke Iman yaitu karena emosi sama ya pasangan, anak kena mulu, kena omelnya, kena Iya, ini iya. dan Iman ngalamin banyak yang nggak masuk manusiawi gitu. Kaki Iman pernah digigit sama ibu gitu. Hah? Pernah digigit sampai bolong, pernah dipukul pakai sapu, muka pernah digampar pakai pantopel. Itu masih SMP, SD dan itu pelajaran berarti yang Iman terima sampai sekarang gitu. Yang Iman bilang Iman punya penyakit mental yang cukup parah, yang nggak sadar gitu. Ternyata eksis di mana-mana punya penyakit mental gitu. Itu kerasa banget sampai akhirnya sekarang tinggal sendiri tuh dari situ. Iman pelajarin ini yang apa namanya? Ini emang takdir gitu, tapi keadaan Iman bukan takdir gitu. Maksudnya tubuh Iman bukan takdir. Iya. Apa yang Iman alamin dari luar adalah takdir, tapi internal Iman bukan takdir. Karena Iman punya kesempatan berpikir dan bernurani. Ya udah, jadi akhirnya punya kesempatan buat berubah. Punya kesempatan mencoba juga. Iya, dulu kan waktu SD nggak dapat kesempatan buat eksis gitu, kayaknya dikit-dikit konflik, dikit-dikit kena serangan Iya. gitu, kena macem-macem, pernah dicekek sampai mau mati, Sama. pernah juga, Enggak dicekik sama siapa? iya pernah dicekek sampai mau Enggak mati. sama anggota keluarga atau dari Iya, orang luar? dari keluarga Dari keluarga. sampai, dan perasaan itu akhirnya kan nggak bisa dipungkiri, mah pengen eksis karena akhirnya dari keluarga nggak bisa, di luar di sekolah SD. Di SD juga dibully karena dulu sekolah giginya kuning. pakai celana talinya gesper, talinya apa? Tali rapia. Tali rapia, gesper Nah, tali sekarang rapia. malah ngetren tuh tali rapian anak muda sekarang. Tali rapia, Gesper, terus iya. celananya sletingnya selalu bolong, nggak pernah nggak bolong, selalu bolong. Lah, kenapa? Kaos kaki nggak pernah pakai, kadang sepatunya bolong-bolong karena memang nggak terfasilitasi waktu itu belajar. Ngalamin akhirnya banyak bulian, sering dimasukin ke tong sampah, diangkat teman-teman rame dimasukin Ya ke tong Allah. sampah. Wah, nggak dapat eksis juga nih belajar di luar nih. Jadi pengamen. Amen lah tuh. Gabung sama anak langit. Anak langit saksinya tuh banyak banget. Iya. Kak Edi Bonetski, Kak Miing, itu guru-guru Iman, Kak John yang palai botak itu. Gak pernah masuk Kak John ya. Terus ada juga banyak mereka yang saksi-saksi hidup Iman ngamen. Oh, kayaknya susah nih eksis di dunia pendidikan, ternyata kena bully juga karena memang mereka gaya hidupnya tinggi. Di dunia anak jalanan, di situ dihargain banget. Ternyata jadi anak jalanan dipandang sama. Akhirnya jadi anak jalanan, di anak langit, tinggal di situ, belajar, kembali dipondokin. Mama mondokin, karena Iman ngotot pengen mondok, dipondokin. Akhirnya pada saat mondok punya penyakit mental, keluapnya di situ, bandel lah di pondok. Oke. Makin aja nggak punya eksis buat belajar. Jadi diluapin lagi, carilah forum anak, ikut forum anak. Dapat kesempatan belajar, ngabdi, Allah angkat pelan-pelan lalu itu. Alhamdulillah. Tapi maksudnya gini loh. Iman jadi Gojek dari umur SMA. Kok udah kepikiran gitu, Man? Ngeliat peluang apa emang Waktu apa pengen ikut-ikutan gitu trennya kan waktu itu memang Gojek lagi kenceng-kencengnya kan tuh. waktu itu masih SMP. Waktu masih SMP Iman ngerokin Aqua. Itu saksi hidupnya almarhum Kiai yang baru meninggal kemarin. Kemudian juga istrinya, santri-santrinya itu saksinya. Orang-orang kalau di jam siang itu, Iman kan piket, Iya. Pansi ada piket. Iya. Ada yang beresin jendela, ada yang beresin ruangan sana, ruangan sini. Kalau Iman piketnya buang sampah. Iman memilih yang paling susah. Buang sampah dari ujung pondok sampai ujung pondok bawa gerobak. Yang lain cuma ngepel-ngepel, Iya. beresin jendela. Kalau Iman buang sampah. Karena Iman mikir ada peluang nyari duit di situ. Akhirnya Iman Iya. ngambil Aqua. Di situ rutin tiap buang sampah ngambil Aqua. Dan jam tidur siang Iman pakai buat ngerokin Aqua di saat santri pada tidur. Iman jualin Aqua. Tutupnya kan plastiknya tuh. Wah, kayaknya capek nih kayak gini nih. Sekilo kan 8.000 Iya. dulu tuh ya. Kayak capek, akhirnya ada kesempatan ngojek. Izin sama Kiai, Pak Kiai sambil mondok, sambil ngojek akhirnya. Tapi memang boleh. Anak SMA. Karena waktu itu, boleh karena udah punya KTP. Oh, syaratnya KTP ya dulu Iya, Gojek ya? Minimal 17 tahun kan KTP.
Udah punya KTP, ada motor, ada SIM, lanjut. Oh. Aku tuh jadi Gojek nomor berapa mah? Saya juga Gojek dulu waktu 2016. Cuman jadi tuh kelas berapa waktu itu? Kelas 2 Kelas 2 naik kelas 3. kelas 2 Kelas SMA 2 naik kelas 3. kelas 2 SMA naik kelas Iya. 3. Boleh ya? Oh, lu punya SIM ya kelas 2 SMA ya? Cuman 17 tahun. Emang udah 17? Enggak, gue 17 waktu kelas 3. Dia 17. Bertahan berapa lama ngojek? Sampai sekarang masih? 2017 akhir sampai 2019. Oh, lumayan ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu argo waktu gila-gilanya tuh Gojek tuh. 3,5 per kilo tuh. Betul. Sehari bisa sampai 500.000. Lebih malah. Ngerasain soalnya dulu 800.000 sehari. Tapi itu dari pagi sampai malam. Tapi ngojek sepulang sekolah ya? Pulang sekolah Sampai sore aja? sampai sore, sampai malam. Sampai Kalau malam? sampai sore sebenarnya, cuman habis sore itu biasanya ngajar di masjid. Jadi ngajar gitu. ngaji dulu, ntar habis ngajar ngaji nariknya pakai sarung, tinggal sisa-sisa malam. Oh, Biasanya yang ngambil orang pulang GoFood. kerja GoFood, Iya. yang orang-orang gabut tengah malam deh tuh. Sampai Dan uniknya sering kecelakaan karena di motor itu tidur mulu, saking ngantuknya. ya Allah. Dan itu pernah bawa customer 2 kali, dua-duanya Iya. Sering, kategorinya sering. sering jatuh. Cuman sering jatuhnya sendiri. Kalau bawa customer baru 2 kali. 2 kali nggak baru sih ya kalau buat jatuh kecelakaan. Aduh, amit-amit teman, jangan sampai lagi man, ya Allah. Dan terus juga sampai kemarin Iman kan waktu kita ngobrol di jembatan kaca sampai Iman bilang handphone dapat sedekah, motor disedekahin gitu ya kan. Ya Allah. Sampai segitunya ya Allah. Itu amazing banget sih kayaknya. Ya Allah sampai dan itu dan waktu ngojek Mama tahu Mama tahu. apa kata Mama? Ya mama mah oke-oke aja, Fine-fine aja. fan-fan aja. Malah mungkin senang kali merasa ada yang bantu gitu ya. Ya gitulah. Dan tapi kayaknya kalau dilihat dari cerita nih, dari cerita istri kayaknya kan Iman banget yang berjuang gitu. Kakaknya Iman gimana? Kakak kan udah beranak. Oh iya. Udah ya, punya bener, anak, bener, bener, 3 apa bener. 4 Betul, gitu. udah berkeluarga berarti kan dia udah punya circle sendirilah. dalam Iya, hal dia apalagi dia keluarga cewek. ya. Oh cewek. Iya. Beda berapa tahun sama kakak? Kakak beda 3 tahun apa 4 tahun ya? 4 kayaknya. Oh jauh ya. Dan terus titik yang merasa Iman paling, aduh kayaknya gue hidupku begini banget nih. Itu dalam hal momen apa? Titik terberatnya dalam hidup Sebenarnya Sampai sekarang. sedih banget waktu yang merasa Iman pertama kali kayaknya, pisah sih sama keluarga. Jadi Iman memutuskan untuk tinggal sendiri di tahun 2019 itu karena ada konflik yang membuat Iman kayaknya udah gak kuat nih, mental udah hancur kalau diterusin buat bareng. Akhirnya mutusin sendiri. Itu titik tersedihnya di situ. Iman keluar dari rumah. Keluar dari rumah, Kabur atau izin? kabur. Kabur. Diusir sih lebih tepatnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan ya udah Iman memutuskan, oh ya udahlah, berarti emang harus hidup sendiri. Ya udah hidup sendiri. Emang dari dulu hidup sendiri sebenarnya, cuma bedanya satu rumah aja gitu. Umur berapa man? 19 Diusir? tahun. Nggak punya modal apa-apa waktu itu. Oh ya udah percaya aja bahwa masih ada rezeki melalui jalan-jalannya. Iman dapat kesempatan ngontrak, Iman tinggal sendiri. Pada saat tinggal sendiri sebulan pertama nangis aja ngeliat kamar sepi gitu. Terus ya kan biasa adek kan pada Iyalah, ngompol pada- gitu kan. iya, Itu iya, sih. Cuman sih nggak mau, udah diniatin di jalan. Ya Allah jangan sampai bahas ini karena nggak kuat nangis ya, tapi enggak. Ya udahlah. Nah, sering tuh apa kan sebelum pergi dari rumah itu kan photoshoot sama keluarga lebaran. Karena akhir tahun 2019 bulan puasanya habis lebarannya foto bareng. Pada saat selesai foto bareng itu kan Iman agak selang berapa bulan man diusir pergi. Ngeliat foto nih, photoshoot ini gue yang bayar, enak banget nih kayaknya, nih seneng banget foto bareng-bareng gitu sekeluarga. Itu Iman upload di Instagram. Itu foto pertama kalinya gitu Iman ngerasain, oh gue punya keluarga yang utuh dan bisa diupload gitu. Ngerasain lebaran. Ya Allah. Nggak mau bahas sebenarnya. Ya sorry itu saya man sebelumnya Ji. Tapi waktu itu emang kebanggaan terbesar itu karena gimana usia 19 tahun kok kayaknya nggak punya foto keluarga gitu-gitu ya. Oh gue nyari duit yang banyak lah, narik Gojek sebanyak-banyaknya gitu. Narik lah tuh. Tapi Pak posisi kita foto bareng ke cari studio.
yang murah tapi bisa foto sebanyak-banyaknya. Mendapat foto 200 foto, 200 jepretan, Iman bebas milih mana ambil. Dapat foto bareng keluarga lengkap, walaupun nggak sama bapak karena memang udah cerai ya. Ah, Jadi ya udah, terus nggak sama kakak karena memang kakak udah berkeluarga. iya iya. Jadi kita udah utuh, udah seneng-seneng utuh, pisah juga. Pisah akhirnya pisah satu-satu, nggak Iman doang. Ada Iman ikut pisah juga, ada Iman lagi pisah juga. Oh, mencar sekarang. Sekarang mencar semua. Nggak lah kecil-kecil. Yang paling kecil usia berapa? Usia 7 Bontot, tahun. Bontot 7 tahun. 7 sama 9 tahun masih di situ. Masih sama mama. Selebihnya udah mencar. Udah mau ada yang mondok, ada yang udah lulus dan tinggal sendiri juga kayak Iman. Oh gitu. Itu sih sedih, paling sedih ya. Titik Paling nggak kuat terberatnya sih gitu. Itu nggak kuat, gimana ya nggak kuatnya. Ya iyalah, kita- transisi kan, Kita kan transisi. posisinya Biasa rame tuh sepi gitu. orang-orang kan bersyukurnya makan gitu ya. Iman bersyukurnya rame gitu, diompolin, itu kan bersyukurnya di situ kalau Iman. Serunya di situ ya. Karena emang udah nggak ada yang bisa disyukurin lagi selain kenikmatan punya kepemilikan gitu. Nggak punya duit, nggak punya baju, nggak punya fasilitas, tapi punya keluarga. Itu kan kepemilikan terbesar. Iya, iya. Makanya ada lagunya, harta yang paling indah adalah keluarga. keluarga. Nah, ya harta yang paling indahnya hilang gitu ya udah. Kayaknya udah sepi aja dunia gitu, terus Itu kakak tahu yang pertama. Kakak tahu. tahu Dan posisinya Iman pas waktu diusir itu lagi ada kerjaan atau enggak? lagi nggak kerja, emang nggak kerja Iman dari dulu. Iman kerja baru kemarin 2021. Yang di Jasa Marga itu. Hmm. Itu lagi nggak kerja, Man. Emang nggak kerja dari dulu. Iman ngajar ngaji aja sebanyak-banyak waktu itu. Iya maksudnya lagi dalam nggak ada pekerjaan tetap gitu. Nggak punya. Emang nggak pernah kerja. Baru itu tuh 2021. Masya Allah. Gila umur 19 tahun. Terus itu seru. Itu di mana itu, Man? Waktu dari itu umur 19. Di daerah mana? Buaran, Buaran mana nih? Motherland. Oh, ada ya Buaran di Motherland ya? Ada Buaran Indah. Nggak tahu. Nggak, kirain di Jakarta doang Buaran itu, Jakarta Timur situ. Oh, ada ya Buaran ya di Motherland ya? Kurang tahu kalau Tangerang. Nah, itu kan titik terberat yang Iman rasain kan, kehilangan harta yang paling berharga. Terus pencapaian yang menurut Iman, wah dah. Itu di mana? Pada saat apa? Pada saat bisa napas sampai bertahan sih sampai sekarang sih. Wah, Jadi kalau ngadepin masalah nih kayaknya, kalau dulu kayaknya belum bisa ikhlas gitu, tapi kalau sekarang kalau ngadepin masalah, aduh ada masalah lagi. Paling cuman bisa ceritakan punya inilah ya, punya yang bisa dipercaya, jadi cuma bisa cerita nangis tapi tetap gimana bakal selesaiin. Oh ya udah gitu dong. Kalau dulu enggak, kalau dulu salah nih bantai bantai berantem amazing banget dah saja. Kalau sekarang kalau ngadepin masalah, oh ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah, Gitu pokoknya doang. gitu. Lakukan, lupakan ya. Iya, banyak belajar sih, banyak belajar, bisa nerima banyak hal yang nggak bisa Iman terima tadinya. Oke. Oke, kayaknya gitu dulu obrolan kita pada malam ini. Terima kasih untuk kedatangannya Iman Maulana. Sukses terus buat rumah mudanya dan segala keinginan dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang semoga cepat tercapai dan banyak hal-hal yang baik dan amazing dapat tercapai juga. Satu terakhir, ada pesan apa untuk anak-anak muda Indonesia dan ada keinginan nggak buat maju jadi anggota dewan? Kan Iman lebih banyak advokasi nih kayaknya nih, lebih banyak mewakilkan suara-suara di bawah. Pesan dulu kali ya. Pesan dulu deh untuk anak-anak muda. Kalau pesannya ini sih, utamakan pertama kita sama-sama, ini Iman gak bermaksud so pinter tapi kita Iya, sama-sama jangan aja. berdasarkan pengalaman. Iman juga sama banyak kurangnya. Jadi ini nasihat buat pribadi Iman dulu sambil buat orang-orang juga. Semoga kita semua sebagai pemuda bisa bisa terus gunakan kesempatan buat belajar, karena inilah momen-momen peluang terbaik gitu. Iman aja berhenti kerja segala macam karena emang mau belajar gitu, mau belajar untuk eksperimen dunia-dunia
dunia-dunia luar gitu. Dan jangan kesampingkan nilai-nilai ketuhanan gitu. Iya. Jauh daripada nilai agama tapi ketuhanan. Eksistensi Tuhan perlu kita akuin. Betul lah. Udah Ada yang itu menciptakan untuk kita. pesannya itu sih. Jadi pakai kesempatan belajar sebaik mungkin. Terus kalau buat nyalon, Iman melihat kapasitas Iman nggak akan sanggup untuk sekarang. Tapi Iman punya mimpi, Iman bisa ngelola orang melalui pemberdaya. Itu sih. Makanya ada Rumah Muda melakukan pengelolaan buat orang-orang biar ada kesempatan orang-orang yang punya aspirasi, punya karya bisa dituangkan di sini secara gratis tanpa ada kalimat harus cantumkan A, cantumkan B. Iya. Karena Tanpa ada Bu- embel-embel di belakang. Itu sih. Tapi kalau memang nggak mau dan mungkin belum ada niat kali ya. Tapi kalau ada yang menawarkan, Kalau ada peluang untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kekuasaan, kenapa enggak? Tapi itu kembali, itu cuman setuju. kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan ya lanjut. Tapi Ketika kalau nggak ada ada- nggak usah. Ketika Jadi ada- nggak akan ambis dan nggak akan terlalu gila untuk ngejar. ada sikat nggak ya udah. Itu aja ya. Oke, mantap. Oke, thank you Iman. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Pokoknya semoga yang baik-baik selalu datang ke Rumah Muda dan ke Iman pribadi. Amin. Semoga kedepannya kita bisa banyak berkolaborasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa juga buat dukung program Rumah Muda Bareng Fakta untuk Amin. acara Sunlight Kids Ramadan Yap. di bulan Ramadan tahun 2022 ini. Thank you. Oke, thank you. 22, 23, 24 April. 22, 23, 24. Sanlat. Dukung Keren sebaik betul. mungkin melalui apapun itu, entah itu infak terbaik, doa, materi atau spirit. Semangat. Oke. Lokasi apa? Oh iya. Oke. Thank you Iman sekali lagi dan terima kasih untuk yang telah disediakan untuk podcast kali ini ya. Taman Canda. Terima kasih untuk para kru-kru dari manajemen Fakta dan semoga kedepannya kita bisa terus menghasilkan karya-karya yang positif untuk anak muda yang lebih baik dan khususnya untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Oke. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye. Jangan lupa tetap Thank you. terus tebar kebaikan dan bangun kemitraan. Love you.